tercelannya mencintai harta berdasarkan dalil-dalil naqli, dalil-dalil riwayat. Ayat Quran sudah, hadis sudah, sekarang athar. Beberapa asar sudah dibahas terdahulu, sekarang di bagian yang akhir. Asar atau pernyataan atau riwayat para sahabat ulama salaf. Dari Maslamah bin Abdul Malik, ini panglima atau pejabat ke khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Masuk menemui Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah Bani Umayyah yang adil, ora kaya dulur-dulure. Sampai disebut sebagai Umar jilid 2. Umar jilid 1 Umar bin Khattab, Umar jilid 2 Umar bin Abdul Aziz, jilid 3 Umar Faruq. Nah, ketika itu sudah sakit menjelang wafat. Oleh si Maslamah bilang begini, wahai Amirul Mukminin, tampaknya jenengan ini tidak lumrah melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh para khalifah, bahkan manusia secara umum sebelum jenengan. Lagi jenengan tok ini yang melakukannya. Apa? Lah niku jenengan membiarkan anak-anak jenengan tidak jenengan tinggali dinar dan dirham, tidak jenengan warisi dinar dan dirham, padahal jenengan orang khalifah. Saat itu anaknya Umar bin Abdul Aziz ada 13. Apa jawaban si Umar? Karena sedang sakit, Abiduni, dudukkan saya, minta didudukkan karena tadi rebahan. Setelah didudukkan, dengan tegas dia bicara. Jadi posisi minta didudukkan supaya dia menunjukkan ketegaran apa yang mau dia sampaikan. Ada bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya mendukung apa yang mau dia sampaikan, tegas. Ono kinesik namanya, ilmu bahasa tubuh itu. Kata dia, tadi kamu bilang apa? Wahai Maslamah, kamu bilang aku tidak mewariskan dinar dan dirham kepada anak-anakku. Maka jawaban saya begini, saya itu tidak menghalangi hak mereka. Kalau memang hak mereka akan tiba jatuh kepada mereka. Dan saya tidak akan memberikan yang bukan haknya kepada mereka. Jadi aku gak ngalang-alangi, yo golek dhewe wong hake. Lah sing aku tak kekno, lah engko nek ora gak dhek kok tak kekno, dak malah mencelakakan anak-anakku. Anakku itu anak-anakku kemungkinan dari 2 orang. Nek gak A mesti B. Nah, kemungkinan pertama anak-anakku itu mutiun lillah, orang yang patuh pada Allah. Lah orang yang patuh pada Allah, lah apa tak khawatirkan mesti dicukupi Gusti Allah. Wong patuh pada Allah, ya toh? Wis tak pinterno, wis patuh pada Allah. Ya Allah sing nanggung, wis pinter. Mosok Gusti Allah ora melas marang wong taat. Kemungkinan aku lah kok repot-repot wong dhewe wis dicukupi Allah. Kemungkinan kedua, anakku itu orang yang durhaka pada Allah. Lah apa tak tinggali warisan wong durhaka kok lha. Nah, akhirnya serba salah kabeh. Jadi ngapain saya tinggali kalau dia ternyata orang baik, orang patuh. Orang patuh ya dicukupi Gusti Allah. Nah ditinggali orang maksiat, lah maksiat kok tak dukung malah tak sangoni. Aneh khalifah kok ngene. Makanya jadi sebetulnya kisah-kisah para inspiratif para khalifah ini kudu dibanyak dikampanyekan. Pejabat-pejabat ngene ben ora karo. Ngene iki mbok kutip siji ngono wis dadi kirimno dijabrino pejabat-pejabat. Riwayat lain,
Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi suatu saat mendapatkan harta yang banyak. Mbah bisnis apa, mbah onlinean apa, kok onlinean zaman semono. Dapat kekayaan, keuntungan yang banyak. Maka orang terus kemudian menyarankan hendaknya jenengan ini kekayaan jenengan simpan, investasikan demi anak putu cucu jenengan sepeninggal jenengan, jadi properti peninggalan jenengan. Apa jawabnya? Ndak, ngapain saya simpan untuk nanti sepeninggal saya untuk anak-anak saya? Iki krungu wong Jawa diamuk tenan iki. Saya itu akan saya maksimalkan sebagai amal saya. Jadi harta banyak yang saya peroleh akan saya simpan untuk diri saya sendiri ketika saya ketemu Tuhan nanti. Lah anaknya jenengan, lu ora khawatir, anak saya sudah dicadangkan oleh Tuhan sendiri. Waddakhara rabbi liwalati. Saya ini sudah rezeki saya harta banyak sudah ditakdirkan Allah, dijatah oleh Allah. Lah anak saya itu nanti ya dijatah oleh Allah. Ya ini untuk kebajikan saya. Ya anak saya sudah nanti dijatah oleh Allah, mungkin lebih banyak dia daripada saya. Paham? Nekat tenan iki. Yang ketiga, berikutnya, yurwa anak, ada seorang laki-laki berkata kepada Imam Abi Abdi Rabbih, namanya aneh, Abi Abdi Rabbih, berarti anaknya Abdi Rabbih. Abdi Rabbih, hinya itu kemana ini? Begini, ini pada ulama, ulama menegur ulama. Begini Pak, ya akhi, wahai saudaraku, maka panggilannya ya akhi karena sesama ulama. Jenengan ini kalah sesama sufi, jadi menasihatinya begini. La tadhab bisyarrin wa tatruka aulada bi khairin. Jenengan ini jangan mati dulu dengan membawa keburukan. Di saat yang sama jenengan membiarkan anak-anak jenengan punya kebaikan. Jenengan mati tidak punya kebaikan, justru yang punya kebaikan malah anak-anaknya jenengan. Begitu ditegur segitu, langsung menginfakkan hartanya 100.000 dirham. La tadhab bisyarrin batatruka auladaka bi khairin. Jenengan ampun mati nek gak duwe sangu saka infak sedekah lho. Engko malah sing infak sedekah anak jenengan. Iya re, wis tak infak mau sedekah aku. Berikutnya Yahya bin Mu'ad mengatakan ada dua musibah yang tidak ada sejak dulu sampai sekarang, itu tidak menimpa seseorang musibah yang sefatal ini. Jadi tidak ada musibah yang sefatal ini sejak dulu sampai sekarang. Apa itu? Yu'khadhu minhu kulluhu wa yus'alu anhu kulluhu. Orang punya harta, terus mati, hartanya diambil orang lain, meskipun ahli waris, keluarga atau rebutan. Di saat yang sama dia mati, mempertanggungjawabkan hartanya itu. Hartanya dienggo kroyokan, dhewe dimintai pertanggungjawaban. Itu musibah tani. Musibah pertama hartanya dipakai rebutan, musibah kedua dimintai tanggung jawab, musibah tani. Qala